hacking, device mengganti device-nya orang, hack mengambil alih akunnya orang, atau melakukan upaya-upaya penipuan di online. Nah itu termasuk computer related crime. Oke, jadi udah mulai tahu sedikit lah ya kira-kira Gus Diandi untuk apa itu cybercrime dan juga bentuk-bentuknya apa aja gitu kan ya Pak ya. Jadi untuk perkembangan kasus cybercrime di Indonesia ini seperti apa sih? Sempat kan baca juga nih Pak saya di internet kalau ternyata Indonesia itu tinggi banget untuk kejahatan cybercrime-nya. Itu gimana itu? Ya ini memang dampak daripada perkembangan teknologi ya semua ya. Karena seluruh dunia juga pasti kita tidak memungkiri bahwa sekarang manusia di Indonesia tidak ada yang tidak mengenal internet. Tidak ada orang di Indonesia yang tidak mempunyai gadget. Mungkin kalau persentasenya kecil banget. Jadi memang itu dampaknya. Akhirnya begitu banyak orang melakukan interaksi di internet, maka akan semakin banyak kejahatan yang terjadi, sama seperti di dunia nyata. Jadi memang ya begitu lah, jadi banyak, dan ini memang memerlukan pengetahuan lebih dari masyarakat. Makanya kita memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak menjadi korban atau menjadi pelaku dalam kejahatan cybercrime ini. Oke, jadi untuk kasus yang tinggi di Indonesia itu benar nggak sih karena IT ataupun karena human error? Mungkin bisa dijelasin kenapa sih kalau di Indonesia itu benar-benar tinggi gitu kasusnya Pak? Kalau saya melihat sebetulnya lebih banyak karena kesalahan dari pengguna internet itu sendiri. Kalau sistem itu kan sudah dibuat baku ya. Banyak orang kadang-kadang apply aplikasi itu tidak membaca aturan yang harus dilaksanakan di sana. Kemudian kegiatan apa yang dia lakukan, dia 100% bahwa percaya bahwa di internet itu adalah suatu yang benar gitu. Dan itu yang membuat kadang orang mudah untuk begitu percaya dengan sesuatu yang ada di internet itu. Banyak kasus penipuan, banyak kasus yang tanpa sengaja orang itu sudah memberikan data sehingga datanya dihack sama orang lain. Nah itu yang sering terjadi, dan itu paling banyak di kami di Polda Bali saat ini ya, memang yang paling tinggi itu, dan memang cukup tinggi. Satu hari kami bisa menerima laporan pengaduan tentang kejahatan cyber itu kurang lebih antara 10 sampai 15 kasus per hari. Itu per hari ya Pak ya? Iya. Baru di Bali aja, di Denpasar atau gimana baru di Bali aja? Denpasar, tapi kadang-kadang juga ada yang dari daerah lain, dari Bandung, dari Gianyar, dari Kelungkung, ada juga yang lapor ke Denpasar. Tetapi memang kami sekarang lagi berupaya untuk membuat supaya Polres maupun Polsek itu bisa untuk menangani kasus-kasus cybercrime ini. Bisa dibilang juga tingginya angka cybercrime itu karena banyak banget pengguna masyarakat itu menggunakan sekarang itu aplikasi m-banking gitu ya, bisa dibilang juga ya Pak ya. Jadi makin meningkat ya dirasanya seperti itu. Betul. Terus Pak, untuk dilihat nih kalau namanya kita pandemi corona saat ini, apakah bisa dibilang tingkat cybercrime itu juga makin meningkat gitu, makin tinggi? Karena kan ekonomi itu bisa dibilang ya sedikit down gitu lah ya di masa corona seperti ini. Bagaimana itu Pak? Kalau kecenderungannya sih tetap ya, setiap tahun meningkat. Dari tahun 2016, 17, 18, 19 kecenderungan kasus memang terus setiap tahunnya meningkat. Di masa pandemi ini ya memang ada peningkatan, tetapi kurang lebih ya tidak terlalu signifikan. Cuman memang beberapa kasus seperti kasus penipuan online, ya baik itu yang Mbak Bel tekan tadi melalui m-banking itu one time password, itu banyak sekali terjadi di Indonesia gitu. Jadi memang ini memerlukan kewaspadaan daripada kita semua untuk berhati-hati ketika melakukan interaksi di internet gitu. Oke, jadi nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak untuk cybercrime itu kaitannya dengan Pilkada 2020. Baik. Mungkin bisa dikasih tahu kepada masyarakat seperti apa cybercrime pada Pilkada 2020 nanti atau pilkada sebelumnya. Jadi seperti ada gambaran gitu loh untuk masyarakat. Setelah yang satu ini ya Gus Diandi, kita akan dengerin dulu satu lagu dari Milky Maria Jola dengan Still in Love.